Para Sobat Jagung Nusantara, selamat bertemu kembali di video kami. Pada tayangan kali ini kami akan menayangkan mengenai hama wereng jagung yang saat ini atau akhir-akhir ini ada muncul di beberapa tempat. Para Sobat Jagung Nusantara, wereng jagung atau bahasa latinnya adalah Peregrinus maedis, merupakan hama yang minoritas pada tanaman jagung. Hama ini mempunyai inang tanaman yang sangat terbatas, yaitu selain sorghum dan jagung, hama ini bisa bertahan pada rumput-rumputan yang ada di sekitar lahan pertanaman, khususnya rumput lulangan atau Eleusin indica, juga rumput jejagoan atau Echinocloa grusgali. Pada umumnya, wereng jagung menyerang tanaman jagung pada umur 45 sampai 50 hari setelah tanam atau menjelang munculnya bunga jantan pada tanaman jagung pada bagian atas tanaman. Pada kisaran waktu tersebut, sebagian telur sudah diletakkan dan sebagian sudah menetas dan berkembang menjadi wereng jagung. Telur-telur wereng jagung ini diletakkan bergerombol dan berwarna putih seperti beludru dan umumnya diletakkan pada tulang daun utama di bagian permukaan bawah daun. Pada keadaan kondisi cuaca lingkungan yang memadai, ada kalanya wereng jagung ini juga dijumpai pada umur yang lebih awal lagi, yaitu di bawah umur 45 hari setelah tanam. Wereng jagung sebagaimana wereng pada tanaman padi menyerang dan merusak tanaman melalui perilakunya yang menghisap cairan tanaman. Oleh karena itu, tanaman yang diserang berat akan menunjukkan gejala daun menguning dan mengering atau layu. Pertumbuhan tanaman akan terhambat sehingga tanaman menjadi kaku dan terkesan kerdil atau lebih kecil dari normalnya. Tongkol jagung pun kurang berkembang sehingga relatif lebih kecil atau bahkan sama sekali tidak terbentuk. Selain kerusakan akibat serangan langsung, wereng jagung ini juga dapat menularkan virus mosaik atau mais mosaik virus dan juga virus bergaris atau mais stripe virus pada tanaman jagung. Pada serangan yang berat dan cuaca mendukung seperti penanaman menjelang musim hujan, cairan atau sekresi yang keluar dari tanaman membanjiri permukaan daun yang banyak werengnya. Sekresi ini seperti madu yang lengket sehingga akan menimbulkan timbunan jamur jelaga. Akibatnya, daun tanaman jagung akan menjadi berwarna hitam yang akan menghalangi cahaya masuk ke dalam daun dan akan menurunkan kemampuan daun untuk berfotosintesis, sehingga pertumbuhan tanaman pun akan terganggu. Tingkat kerugian serangan wereng jagung bisa mengurangi hasil pertanaman pada kisaran 30-40%. Namun sekali lagi, hama wereng jagung ini atau pada saat ini pada umumnya masih tergolong hama yang minoritas atau hama yang jarang terjadi. Para Sobat Jagung Nusantara, siklus hidup wereng jagung akan dimulai dengan atau ketika wereng jagung betina meletakkan telur pada permukaan bawah daun. Wereng betina akan meletakkan telur dengan jumlah sekitar 20-25 butir per hari, dan secara keseluruhan setiap wereng betina akan mampu menghasilkan telur antara 500-700 telur selama hidupnya.
Telur berwarna putih dan diletakkan bergerombol, biasanya pada tulang utama daun pada bagian bawah permukaan daun, dan dilapisi seperti lilin putih yang halus. Setelah peletakan telur, pada kisaran 5-12 hari, telur akan menetas dan lahirlah worong muda atau instar 1, dan terus berkembang menjadi instar 2, instar 3, instar 5, dan terakhir adalah fase dewasa. Jadi terdapat 7 tahapan kehidupan worong jagung selama masa hidupnya. Tahapan setiap instar adalah sekitar 3-5 hari dan sangat tergantung cuaca atau musim. Dengan demikian, satu siklus hidup worong jagung semenjak peletakan telur hingga dewasa berkisar sekitar 40 hari. Para sobat jagung Nusantara, worong jagung dikenal mempunyai 2 tipe, yaitu yang bersayap pendek atau Brachyptera dan yang bersayap panjang atau Macroptera. Pada saat populasi rendah, biasanya akan lebih banyak tipe worong yang bersayap pendek, sehingga biasanya menetap, umur pendek, bertelur banyak, dan tidak bisa pergi jauh. Sedangkan pada populasi tinggi dan makanan berkurang, maka akan berjalan hukum alam, yaitu sebagian worong akan berubah menjadi bersayap panjang dan mampu terbang jauh untuk meneruskan kehidupannya. Para sobat jagung Nusantara, pengendalian hama worong jagung bisa dilakukan dengan memperhatikan atas pola hidup worong jagung sebagaimana yang diuraikan pada paparan sebelumnya. Pengendalian untuk hama worong jagung ini antara lain, yang pertama adalah pengendalian dengan melakukan upaya penanaman pada waktu dan kondisi cuaca yang sesuai. Mungkin penentuan waktu ini relatif cukup sulit karena berbagai alasan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan areal pertanaman yang baik, yaitu bebas gulma atau bebas rumput-rumputan. Karena gulma terbukti menjadi tanaman inang sementara ketika tanaman jagung tidak ada. Kita harus rutin dan rajin membersihkan rumput yang tumbuh di areal pertanaman jagung. Pengolahan tanah yang baik akan sangat positif dalam menekan perkembangan populasi worong jagung. Berikutnya adalah pengendalian populasi hama worong jagung melalui penerapan penggunaan pupuk nitrogen dengan dosis yang tepat, dengan dosis yang sesuai, dan tidak boleh berlebihan. Pada penggunaan nitrogen yang berlebihan justru akan memicu peningkatan serangan hama worong jagung. Unsur hara nitrogen adalah unsur hara yang biasa terdapat dalam pupuk urea atau ZA. Dalam arti bahwa penggunaan pupuk urea atau ZA mesti harus menggunakan dosis yang tepat, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan pestisida. Pengendalian menggunakan pestisida baik yang digunakan untuk perlakuan benih atau seed treatment maupun penyemprotan langsung ketika hama ada di pertanaman. Beberapa bahan aktif pestisida cukup efektif untuk menekan populasi hama worong jagung ini. Antara lain adalah thiamethoxam dengan contoh Cruiser 350 fs, kemudian imidacloprid dan spirotetramat dengan contoh merek dagang Movento Energy 240 SC, kemudian bahan aktif karbaril misalnya merek Sevin 85 SP,
dan dimetoat, misalnya dengan merek dagang Canon 400 EC dan lainnya. Para sobat jagung Nusantara, demikianlah tayangan dan informasi hama wareng jagung yang di beberapa tempat saat ini tengah berkembang. Semoga informasi dan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.